Topik ini laris sekali mau di film, game, komik, novel, pencarian bakat, dan lain-lain. Apakah ini berbahaya? Apakah ini dapat mempengaruhi hidup kita sebagai orang Kristen? Apakah atau sihir ini benar-benar ada? Dalam Alkitab, malaikat jahat atau setan itu jelas ada. Dan dia punya kekuatan untuk mengendalikan unsur-unsur alam yang bahasa gaulnya sekarang itu Contoh dalam kitab Ayub, setan bisa turunkan api dari langit dan bikin angin ribut. Dia juga bisa bikin bisul yang busuk. Ada kisah menarik dalam kitab Keluaran. Waktu Tuhan utus Musa untuk bebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Tuhan melengkapi Musa dengan mujizat agar bangsa Israel mengakui Musa sebagai nabi. Jadi syarat jadi nabi itu jelas, dia harus bisa bikin mujizat atau bernubuat. Kalau ada yang muncul dan ngaku-ngaku nabi tapi kosong mujizat atau kosong nubuat, Alkitab jelas bilang itu penipu. Pas Musa dan Harun sampai di Mesir, di hadapan Firaun dia langsung buktikan bahwa dia itu utusan Tuhan. Harun lempar dia punya tongkat dan jadi ular. Ngerinya ternyata Firaun juga punya ahli sihir. Mereka juga ikut lempar tongkat dan jadi ular juga. Ternyata setan juga bisa tiru apa yang Musa bikin. Tapi yang setan bikin itu jelas bukan mujizat, tapi dan sihirnya setan itu jelas tidak ada apa-apanya di hadapan kuasa Tuhan. Jangankan di hadapan Tuhan, di hadapan malaikat Tuhan saja mereka juga jelas kalah total. Yang terjadi berikut, ular yang dari tongkat Harun telan itu ular-ular dari tukang sihir Mesir. Mantap. Tapi karena Firaun keras kepala, Tuhan kemudian suruh Musa pukul itu air sungai Nil. Boom! Air sungai Nil langsung berubah jadi darah. Bukan hanya itu, Harun dia taruh tongkat di atas sumur, kolam, dan lain-lain. Dan semua air di Mesir jadi darah. Para ahli sihir Mesir juga ikut-ikutan bikin air jadi darah. Tapi mungkin cuma di loyang-loyang kecil. Masalahnya, waktu mau rubah kembali darah jadi air, mereka tidak mampu. Mau pakai water purifier juga percuma. Firaun tetap keras kepala. Tuhan kemudian bilang Harun angkat tongkat dan muncul kata-kata yang banyaknya minta ampun. Ini para ahli Mesir juga ikut-ikutan angkat tongkat. Jadi kelihatan kayak mereka juga yang kasih muncul itu kata-kata. Masalahnya mereka tidak bisa kasih stop. Kata-kata muncul terus. Karena katak sudah terlalu banyak, Firaun akhirnya minta ampun. Dia minta tolong Musa Harun berdoa supaya katak stop muncul. Betul, Musa dan Harun berdoa, katak berhenti muncul. Tapi Firaun keras ulang dia punya hati. Tuhan suruh lagi. Musa bilang Harun pukul dia punya tongkat ke debu tanah. Maka seluruh debu tanah di Mesir akan jadi nyamuk. Betul, pas Harun pukul tanah, muncul nyamuk yang tutup seluruh Mesir. Para ahli sihir Firaun lagi ikut-ikut pukul dong punya tongkat di debu tanah. Tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak bisa bikin nyamuk. Mereka bahkan sambil terheran-heran bilang ke Firaun, inilah tangan Allah. Benar, dari situ mulai tulah ke-3 sampai ke-10, para ahli sihir Mesir sudah tidak bisa tiru sama sekali. Apalagi pada tulah ke-6, bisul, para ahli sihir juga tidak lolos. Mereka ikut menderita karena badan penuh bisul. Jadi jelas, walaupun setan bisa bikin tapi di hadapan Tuhan mereka hancur dan kalah total. Nah, walaupun di hadapan Tuhan kuasa setan itu tidak ada apa-apanya, tapi bagi manusia itu sangat berbahaya. Tuhan Yesus bilang, iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Kita bersyukur karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi umatnya dari ancaman iblis. Hukum yang ia berikan tidak main-main. Di zaman Israel, semua penyihir, peramal, atau orang yang memakai dan menyalurkan kuasa-kuasa kegelapan harus dihukum mati. Tuhan tidak bisa membiarkan ada agen setan yang meracuni dan membahayakan keselamatan umatnya. Jadi saudara, kita perlu berhati-hati akan penipuan setan. Sekarang ini, yang jelas-jelas bersumber dari setan, kini dibungkus dalam bentuk entertainment. Penyihir yang jelas-jelas adalah agen setan, di film sekarang malah jadi jagoan. Setan yang jelas-jelas jahat dan keji, di film sekarang jadi penolong yang baik hati. Yang parah, praktek-praktek sihir yang harusnya kita benci dan jauhi, sekarang malah diminati. Bahkan di antara mereka yang mengaku Kristen pun, ketika ada yang mungkin sudah lama sakit, temannya bilang, Bro, kalau bro berminat, saya ada kenalan orang pintar. Wah, parah. Bahkan ketika di televisi ada muncul iklan, ketik rek, spasi lamal, kirim ke 666.
Masih ada juga yang ikut-ikutan registrasi. Aduh. Di antara anak-anak muda juga populer itu zodiak-zodiak, ramalan-ramalan bintang, dan lain-lain. Intinya, yang jelas-jelas terlarang sekarang malah jadi terlaris. Saudara, hanya ada dua kuasa, Yesus atau setan. Tidak mungkin ada dukun atau orang pintar yang memakai kuasa Tuhan. Segala macam mantra-mantra dan upacara ritual itu jelas dari setan. Dan kalau kita sudah bawa diri ke sana, memenuhi mereka punya syarat-syarat, itu jelas kita sudah serahkan diri kepada iblis. Akhirnya hubungan kita dengan Kristus hilang, keselamatan pun lenyap. Ini sangat bahaya, friend. Kita harus waspada dan menjaga keluarga kita, sahabat kita, dan bahkan diri kita sendiri dari segala penipuan setan, termasuk segala bentuk sihir yang sering dibuat menarik, namun sesungguhnya sangat berbahaya. Tuhan Yesus sendiri telah memperingatkan, menjelang kedatangannya yang kedua kali, akan muncul Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang akan bikin tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dahsyat, yang bahkan bisa menyesatkan orang-orang pilihan. Alkitab jelas berikan dua tanda untuk identifikasi ini nabi-nabi palsu dalam Matius 7 ayat 15-23. Pertama, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi biar mereka bikin mujizat, tapi kalau kelakuan tidak sesuai buah roh, itu jelas nabi palsu. Yang kedua, melakukan kehendak Allah. Jadi biar mereka bikin mujizat, tapi kalau mereka melanggar hukum Allah, itu jelas nabi palsu. Saudara, jangan pernah anggap remeh ini kuasa dan tipu muslihat iblis. Paulus bilang untuk melawan kuasa kegelapan, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena setan tidak akan berdaya apa-apa di hadapan Allah kita yang perkasa, Yesus Kristus. Hanya di dalam lindungan Tuhan Yesus kita akan aman. Jadi saudara, apapun masalah kita, masalah kesehatan, ekonomi, dan lain-lain, mari tetap setia dan percaya hanya kepada pertolongan Tuhan. Jangan pernah berikan peluang sedikit pun kepada iblis. Mari selalu berdoa dan berharap pada janji-janji Tuhan yang pasti, dan tetap setia menuruti firman-Nya sampai Ia datang kembali. Amin.